Halo, di pertemuan kali ini kita membahas mengenai bab 7 dari buku Phonetics and Phonology for Indonesian by Sunyono Darjowijoyo. Nama saya Eko Wisudikno, kita langsung bahas mengenai buku ini. Baik, di sini kita membahas di chapter 7, khususnya di buku Sunyono Darjowijoyo, mengenai production of the English affricates and nasals. Pertama, kita membahas affricates dulu. Affricates ini ya, dia itu bunyi hampir mirip seperti frikatif ya. Namun di sini bagaimana mengucapkan cip dan j dan j ya. Di sini hampir mirip ya, c dan j itu hampir mirip. Yang pertama, c khususnya untuk cip ini suara c ini tidak getar, sedangkan j untuk jeep itu getar. Untuk affricates ya, di English affricates ada dua. Pertama, ceh dan jah sudah kita bahas tadi. Ya, untuk chip dan jah untuk chip, jah untuk chip. Kita bisa lihat di sini bahwa lidah ya menyentuh atas mulut kita, bagian mulut kita di dalamnya. Kemudian ceh itu lidah kita hanya menutup kemudian membuka kembali ceh dan je. Selanjutnya untuk ceh dan je untuk affricates. Di affricates ceh as in cheap ya produced by putting the blade. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa lidah kita, lidah manusia ya menyentuh bagian atas mulut kita. Jadi di sini, tapi di bagian belakang katanya. Parrot just behind. Ceh seperti itu. The velum crosses the nasal passage. Sedangkan di sini tidak. Itu kenapa dia dikatakan sebagai voiceless alveopalatal affricate. Karena di sini di ceh ini tidak ada getar. Kita bagaimana mengetahui getar? Kita mengetahui getarnya itu ketika kita misalnya bisa menyentuh kerongkongan kita ya, menyentuh depan leher kita. Jadi kita bisa lihat itu dan merasakan bahwa cah itu tidak ada getar sama sekali. Itu voiceless, tak getar. Apa yang dikatakan Sunyo seperti itu. Lalu untuk cah itu ada IMF-nya, initial, middle, final, bahwa cah, chip, sebacher, and then catch. Di sini seperti chip ini adalah ya, chip ini kita bisa lihat chip di sini ini adalah IMF initial, sedangkan butcher adalah medial, sedangkan catch di sini merupakan finalnya itu sendiri. Kemudian untuk ceh di sini, orang Indonesia ini sering sekali mempronounce-nya ya, agak kesusahan ketika mengucapkan kata A dan B ini seperti chip, tapi dibacanya dengan sip atau match, bacanya dengan match gitu, match seperti itu. Kita bisa lihat di sini match ya, kemudian match, kemudian dibacanya dengan match gitu. Lalu untuk affricate j, untuk sama halnya dengan j, bahwa the sound j is accompanied by the vocal fold vibration. Nah, ini yang membedakan j dengan j, bahwa j ini getar, sedangkan j itu tak getar. Suara affricate j ini juga disebut sebagai voiced alveopalatal affricate. Posisinya sama, lidah dengan c dan j itu sama. Kemudian
Untuk the sound of IMF-nya ada, ya, lengkap, job seperti major, kemudian judge, ini kita bisa lihat. Dia ada depan dan belakang, ya. Selanjutnya di sini ada it is more spelled with the grapheme J. Jadi ketika teman-teman melihat simbol seperti ini bacanya dengan spelling J, bukan spellingnya G, ya. J, maaf. Ini J, ini J, J, D, DJ, D, G, ya, dengan G. Kemudian di sini ada jet, job, dan jump di situ. Kemudian graduate, d-nya itu dibaca ya, baca j. Kemudian DG, ya, DG di sini dibacanya dengan j, sama dengan halnya dengan George or G dan magic, ya, dibacanya dengan j. Selanjutnya kita bisa lihat bahwa encouraged, ya, encouraged ini agak susah, ya, untuk kalangan kita karena kita bukan penutur asli, tapi kita bisa usahakan itu ketika kita baca kembali. Dan seperti discouraged, managed, privileged, itu kita bisa lihat ini fonetiknya agar kita lebih memahami bagaimana cara mengucapkannya dalam bahasa Inggris. Selanjutnya di bagian 3, the English nasals n, dan Bahasa Inggris ini ada 3, n, dan Nah, yang pertama, itu modenya atau dia ini merupakan bilabial, sedangkan merupakan alveolar. Kenapa dikatakan bilabial? Karena bibir atas bertemu dengan bibir bawah, menutup mulut, sehingga udara keluar dari hidung. Sama halnya dengan udara keluar dari hidung, posisi lidahnya itu ada di sini, ya, di belakang gigi. Kemudian untuk bacanya untuk song, nah, lidahnya itu lidah bagian belakang menutup mulut bagian belakang pula. Nah, itu disebut sebagai velar. Kita bisa lihat bahwa the nasal ya, kita membandingkan, ya, untuk menyuarakan dan b itu sama karena dua-duanya bilabial. Sedangkan kalau untuk b ini di sini dia tidak dengung, sedangkan itu dengung. Ini kenapa berbeda halnya dengan b dan itu nasal, b itu oral. Di sini kita bisa lihat di sini when it released, ya, ketika suara itu dikeluarkan untuk itu sendiri, ya, dia suaranya itu dikeluarkan melalui hidung, sedangkan bah itu mulut. Jadi mulut itu, bibir itu ditutup kemudian dikeluarkan kembali. Sedangkan untuk itu bibirnya tetap, yang membedakan. Lalu nasal dan ba itu nasal, ya, kemudian ba itu oral gitu. Nah, di sini ini bagian dari voiced karena kita bisa lihat bahwa dia getar. Untuk selanjutnya, the sound itu sendiri memiliki IMF, ya, seperti money, common,
claim itu bagian dari IMF. Dan itu adalah apa namanya? Nasals. Kemudian di nasal kita bisa lihat bahwa tadi sudah kita bahas bahwa lidahnya itu menyentuh mulut atau menyentuh dinding atas ya, dinding mulut kita di bagian belakang. Lalu ada perbedaan yang kontras ketika mengucapkan en dan deh. En dan deh posisi lidahnya sama. Tapi kalau deh itu dikeluarkan, dia bergerak ya, mengeluarkan udara ke sini. Sedangkan menutup ya, ditutup udaranya kemudian keluar melalui hidung. Itu kenapa dinamakan sebagai alveolar ridge. Di sini dia sebagai alveolar nasal ya. Kalau dia tidak memiliki masalah ya untuk orang Indonesia bahwa N itu sendiri. Nah, ini posisinya, posisi mulut. Ya, kemudian di sini ada IMF. Kita bisa lihat IMF-nya seperti apa. IMF-nya seperti nice, canteen, kemudian hand. Ini sudah. Nah, untuk bagian belakang kita bisa lihat NI seperti none dan plain. Nah, ini bagian dari IMF itu sendiri. Walaupun dia bukan none ya, tapi noni atau dia dibacanya dengan nan, plain, bukan pleni. Nah, di sini sebagai nasal itu sendiri. Nasal itu memiliki persamaan posisi lidah dengan G ya atau G ya, seperti good. Nah, di belakang ini sedang kita sama halnya dengan mengucapkan G dan eng. Yang membedakan itu posisi udaranya. Kalau G itu dibuka kembali ya, dibuka kembali, sedangkan eng itu ditutup untuk mengucapkan song. Jadi keluar melalui hidung. Nah, dia voiceless ya. Sayangnya ya, yang membedakan dengan bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia, ini bahasa Inggris tidak memiliki inisial untuk Kalau bahasa Indonesia itu memiliki seperti ngorok, ngomel gitu ya. Kemudian ngelunjak gitu bahasa Sundanya gitu ya, atau bahasa daerahnya gitu. Nah, ini memiliki depan gitu ya, untuk depan. Sedangkan di bahasa Inggris tidak ada namanya initial. Nah, bahasa Indonesia memiliki nasal mudah untuk diterima ya, untuk nasal sendiri, dan mudah untuk diucapkan. Nah, the English can be pronounced in two different ways as dan or g. Kita bisa lihat. The word singer, hanger, for instance, are pronounced with the sound Nah, ini singer. Di pronounce-nya sebagai Sedangkan di ini finger dan hunger ini dan g. Dan g, hunger. Nah, kemudian general rule is that if the word can be cut into two morphemes. Nah, di sini kita bisa lihat the sound is spelled with dan g. King, ya, kingdom, singer, hanger.
ya, bring, kita bisa lihat nanti. Lalu di sini ya sudah kita bahas mengenai affricates dan nasal, bahwa affricates dalam bahasa Inggris memiliki dua, j dan j. Dia juga memiliki IMF, posisi IMF-nya, dan bahasa Inggris juga memiliki nasal, 3 nasal ya, n dan tapi posisi IMF untuk n lengkap. Sedangkan yang membedakan dengan bahasa Indonesia itu bahasa Inggris tidak memiliki inisial untuk itu sendiri.